Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue JR Katsuki di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan. Di segmen Mari Kita Mencaci Kehidupan kali ini, kita nggak bakal ngebahas kasus ini secara detail, tetapi kita akan mendapat hikmah dari kasus ini. Ya, karena kasus ini di mana seorang anak pejabat diduga melakukan penganiayaan terhadap anak salah satu pengurus dari GP Ansor, di mana kekuatan uang runtuh dengan viralnya kasus ini. Tetapi menariknya dari kasus ini, sayang, kan kenapa Mas bilang kekuatan uang ya? Kan si anak pejabat ini kan kaya banget tuh, yang ya kan. Nah, tapi begitu kasus ini viral dan mulai disiarkan oleh netizen, bahkan sampai Senayan pun bergetar, yang sampai DPR ikut campur gara-gara kasus ini, yang Ibu Suryani akhirnya bertindak. iya, bahkan Pak Mahfud MD pun angkat bicara soal kasus ini, yang Jelas lah. menariknya bapaknya si terduga tersangka ini sampai diturunkan pangkatnya, yang Pejabat. Kan atasan dia kepala. Oh, pantasan Dia banyak duit. mempunyai aset 50, ya kan? Yang gaji per bulannya 54 juta kalau nggak salah gitu. Jadi untuk mendapati aset harus mengabdi selama sekitar 91 tahunan. Kalau Tapi kan dia, mana bisa dia dapat? Susahnya dari mana aset-aset itu dia dapat? Wow, itu kalau dari hitung-hitungan di atas kertas. Iya benar sih. Apa tahu dia punya sampingan jual cilok kali ya. Mungkin dia punya bisnis yang lain. Makanya sampingan jual cilok kali ya. Ya, Mas nggak tahu Oke. juga sih dia jualan apa, yang mungkin kan dia punya banyak kekayaan itu dari hasil bisnis yang lain. Tetapi menariknya, yang ada isu. Itu mobil apa sih? Robinson. Mobil itu diisukan nggak bayar pajak loh. Iya, platnya juga beda. Platnya beda. Jadi pertama mobilnya nggak bayar pajak. Terus kedua, mobil plat yang dipakai sama yang harusnya yang mobil itu, plat mobil itu beda dia. Apalah kita ini rakyat jelata gitu toh. Kita hanya wajib pajak yang harus yang harus susah payah mencari sesuap nasi untuk bayar pajak. Tapi sebenarnya sih yang ini yang salah bukan si bapaknya sih, ya. Si anaknya terlalu songong. Bahkan dia itu beredar salah satu video yang diduga itu adalah videonya si Mario ini ketika melakukan penganiayaan terhadap si David. Dan di video itu ada orang yang ngomong kalau dia nggak takut sama polisi. Gue nggak takut anak orang mati gitu bahasanya sih dia. Lapor sana, songong amat tuh anak. Gitu. Jadi beda ya kekuatan orang yang punya uang, cara ngucapinnya, cara ngenantang polisi, sama anak yang nggak punya uang. Waktu jadi tersangka aja dia masih ngangkat kepala tuh. Jadi seolah-olah dia itu paling benar. Gue nggak takut, gue bisa aman gitu. Tapi gue percaya tuh sama the power of netizen. Ya. Dan ini si bapaknya si David, ya. Kan dia tuh nolak bantuan dari si bokapnya siapa, Mario, ya. Katanya si bokapnya David tuh, saya tidak menerima bantuan itu, selesaikan secara hukum. Oh, berarti ini akan dihukum ya? Tapi menariknya, yakinnya sih iya, karena tapi kan menariknya nih loh, sebanding gitu aja. Tahu nggak berapa umurnya si Mario? 20 tahun. Mario. Ya. Dan lucunya ada berita nih, yang bahwa si Mario ini menyuruh temannya yang berinisial S untuk merekam saat dia menggebuk si David. Dan David itu masih umur 17 tahun. Pertama nih yang penganiayaan di bawah umur. Dan yang satunya lagi kena perlindungan di bawah umur. Penganiayaan di bawah umur. Iya, 2 pasalnya tuh. Anak di bawah umur loh yang digebuk itu. Wow, selamat. Ya, yang namanya kayak gini ya akan ibaratnya sudah waktunya Anda hancur. Wahai yang menyembunyikan uang. Sudah waktunya Anda itu membayar pajak. Tepatnya seperti itu, Mas. Setelah mobil itu diisukan ternyata ganti plat dan ternyata tidak bayar pajak. Ini adalah momen untuk Anda membayar pajak. Ya, supaya bantu mereka untuk bayar pajak. Iya. Dan menariknya sekarang netizen loh yang sedang mengintel-intel istrinya. Istrinya dong, rumah di Jogja, parkiran rumah di Jogja, parkiran rumah di sini. Luar biasa. Pamer kekayaan. Istri pejabat pamer kekayaan, padahal itu uang dari keringatnya rakyat. Mereka digaji dari uangnya rakyat, tapi mereka pamer-pamer. Wow, hebat sekali. Kata Ibu Suryani, ya.
buat pejabat-pejabat, saya suka tuh yang mamer-mamerin kekayaan. Ya. Kata Ibu Sriani gitu. Oh, suka. Dia suka ngelihat yang pamer. Jadi kan dia bakal nyorotin tuh. Ya biar Dimiskikan, ketahuan. Iya. Ayo semua pejabat-pejabat di luar sana yang selama Pamerlah ini kekayaan Anda. sembunyi. Hal yang bisa kita pelajari dari kejadian ini adalah kalian pejabat-pejabat yang selama ini sembunyi, keluarlah, tunjukkan harta kekayaan kalian. Biar enak. Dilirik sama Sama- Ibu Sriani. Bukan, dilirik sama pegawai pajak biar bayar pajak. Oh, gitu. Iya kan? Tetapi hebatnya jadilah anak pejabat pajak biar mobil lu. Nggak bayar pajak. Jadi yang menurut saya itu hal yang dapat kita pelajari dari kejadian ini, teman-teman semuanya. Biar suara gue jelas. To the point, intinya kenapa gue bikin konten seperti ini, intinya sehebat apapun seseorang ketika dia berkuasa, tetapi ketika kejadian itu hanya diketahui oleh segelintir orang, maka kejadian itu mungkin tidak akan seramai ini. Tetapi ketika kejadian itu sudah diketahui oleh banyak orang, terutama oleh netizen Indonesia, dijamin bintang-bintang akan berguguran. Salah satunya contohnya seperti kasus Sambo. Ketika udah viral di netizen, banyak jenderal yang tersangkut-sangkut. Dan kali ini bahkan pejabat pajak pun dia diturunkan jabatannya. Itu gara-gara ulah anaknya. Jadi intinya gue mau ngomong seperti ini. Sehebat apapun elu, sekaya apapun lu, tapi kalau lu nggak baik-baik mendidik anak lu dimulai dari sekarang, kehidupan lu pasti akan hancur. Karena kebanyakan orang-orang kaya zaman sekarang ataupun orang-orang yang tiba-tiba miskin zaman sekarang itu bukan karena miskin dibuat oleh ayahnya atau kakeknya, tetapi oleh anaknya, oleh penerusnya yang tidak becus. Jadi inti gue mau ngomong seperti ini, mari kita rawat anak kita, didik anak kita baik-baik. Itulah hal yang menurut gue yang harus kita pelajari dari kejadian ini. Karena sehebat apapun uang lo, sehebat apapun jabatan lo, percuma kalau anak lo akhlaknya buruk. Itu menurut gue sih. Ada tambahan, baby? Nah. Oke, jadi buat lo semuanya jangan lupa di like, di subscribe gue Jaira Katsuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan udah kelar, saatnya gue nge-ride mobil. I love you.